Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Kepala Sekolah SD Kari 1 dengan Bu Yeti yang di samping saya. Assalamualaikum Bu Yeti, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mutia. Seperti kabarnya. Ya, alhamdulillah. Seperti yang saya beritahu sebelumnya, Bu Yeti, kalau saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bu Yeti pernah mengalami atau memutuskan suatu hal yang ceritanya tentang dilema etika atau rujukan moral, dan apa itu ceritanya? Kalau pengalaman awal masuk di sekolah sini kan kita belajar dulu kayak apa, sekolah ini kayak apa gitu kan. Otomatis kita mengenal orang-orang dulu, kepala sekolah yang mana, terus komitennya, wali muridnya, masyarakatnya, anak-anaknya, guru-gurunya. Kalau masalah dilema etika sama rujukan moral itu mesti otomatis ada, terutama waktu kita di PPDB itu gimana kita memutuskan caranya murid. Kan siswa kita dari 3 tahun kelas 3 itu cuma 16, kelas 2 nya 12, kelas 1 nya cuma 9. Nah di sini nih kita mulai gimana cara memutuskan ya apa caranya siswa kita itu nambah dari 12 ini. Kalau bisa lebih dari 2 ternyata kita cuma 9 siswa dan setelah 1 cuma 10 anak. Nah kan otomatis ada kendala, kendalanya apa, ini apa gitu kan. Nah kita cari gimana caranya kita kan ketemu masalah yang harus saya putuskan gimana ini harus yang mana rujukan moral, yang mana dilema etika. Itu mesti ada Pak Tia. Nah, ya apa cara memutuskannya gimana? Ya kita niat sepertinya. Jadi kita akan analisis dulu, analisis kenapa kok jadi begini gitu. Memang sesuatu yang sih. Ternyata uang PIP itu sama komite itu dipotong. Jadi anak-anak itu ada yang tidak menerima sama sekali. Mereka datang ke bank ambil uangnya tapi nggak dapat, langsung diambil. Nah di waktu itu kita posisi pendaftaran, otomatis masyarakat nggak percaya dengan kita, katanya sekolah gratis. Tapi kok ternyata ada potongan, ada iuran. Sampai bayang lo ya apa kita posisi di sekolah itu dan posisi waktu tanggal 20 Juni pas pendaftaran. Dan komitenya tidak mengakui hal itu. Posisi saya bagaimana? Memutuskannya ya apa kan? Nah, otomatis kita tetap nggak bisa. Walaupun saya soal kepala sekolah nggak bisa memutuskan sendiri, saya koordinasi. Kita kumpulkan di situ, kita cari pengalaman mereka sebelumnya, dia cerita aku nggak apa-apa, kita jalan aja. Tetap nanti kita konfirmasi ke wali murid. Tanggal 20 kita tahu itu, tanggal 22 saya kumpulkan wali murid saya dapat PIP. Tak kumpulkan di situ, sudah berjalan lama ternyata. Dan kepala sekolah yang lama itu sudah tahu tapi dia nggak bertindak. Sampai bayangin gimana posisi kita waktu. Dan guru-guru itu sudah bilang kepala sekolah yang lama, Bu itu loh PIP ditarik atas nama sekolah, jadi nominalnya 75 per anak sampai 50.000. Otomatis mereka kan mikir, sekolah pun jadi gratis tapi ditarik, ada nggak mau kesini? Sampai bayangin semua orang yang dari masih top blok kesini, nggak ada yang kesini, cuma 5 orang. Yang lainnya 4 dari luar. Ya dengan bayangkan kayak apa posisi kita waktu itu kan. Akhirnya kita rapat, ya apa yang naik Pak, terus kita terima keadaan, kita klarifikasi, kita komunikasi, kumpulkan langsung. Percuma lah dengan ngomong tapi buka dibagikan. Pada saat itu ATM dan bukunya kita kembalikan dan komite kita kembalikan. Terus memang alasan si bangunan ini, memang kendala ini tuh, bangunan ini itu minta oleh murid. Terus perjalanan panjang tapi memang niatnya mereka itu biar uang PIP itu teralokasikan sekolah bukan buat yang lain.
Aku nggak ribet guys, masa itu nanti gampang, kembalikan aja, yang penting masyarakat percaya sama dengan sekolah yang lainnya. Kalau itu gratis sama bayar. Kita sekolah pendaftaran, waktu pendaftaran kita dibandingkan dengan sekolah lain. Terus putus sih opo kan dilema kita juga bujukan moral kan mbak. Posisi kita akhirnya kita alur bahasa aja nggak pendatang. Tapi kita harus siap terima dengan siswa apapun dapat cuma sembilan. Tapi sekarang gimana putusannya? Kita perbaiki. Terus komitmennya tak siasati kan. Setelah pendaftar itu dapat sama anak, saya mengadakan sosialisasi kurmer sama program. Nah, saya tampilkan program kita tuh gini. Monggo kita kembalikan lagi volume. Di antara bulan-bulan itu sama pertanyaan semua yang isi. Terus pokoknya dilema etika itu ada mbak. Sama bayangin kayak apa posisi kita waktu saat itu. Terus ada yang menguatkan urusan mbak. Dulu dapat 4 siswa dulu. Terus kita kuatkan, terus ada pindah 2 dari Muhammadiyah 6 mbak, lumayan mending, itu menguatkan aku sama bayang mbak. Ya apa, di atasanku itu apa, pengawasku itu apa, soal saya ini, guru penggerak semetal, berita tambah enggak, sama bayang mbak, beban mental, guru penggerak di situ, apakah bisa merubah, bisa ngasih siswanya tetap sama bayang, posisiku kayak apa, atasanku enggak ngasih solusi, malah aku dilokno, guru-guru menguatkan, komiteku tidak. Di situ posisi yang paling sulit di situ. Dan mereka mengukurnya itu dari pendapatan siswa kan. Pak Tirto waktu PKB itu juga tanya kan, siswa di bawah 20. Iya. Itu kan ada. Ya. Tapi cuma tanya aja kan, solusinya ada? Tidak ada. Jangan bayangkan, berarti kita terus ya apa memang ini amalnya kita bersama. Terus akhirnya komitenya merasa nggak pakai mundur tak mundur, tapi komite yang baru tak dia masih muda, anak sini suka, ayo kita belajar. Nah itu inovasi program yang sudah kita paparkan harus realisasikan. Ya apa ceritanya mbak, bayang anak 100 bosnya kayak apa, ekstra itu hampir tidak 2 tahun nggak ada ekstra mbak, mati selama ini sekolah ini mati mbak. Terus orang-orang juga pembelajarannya kayak apa, tuntutan guru penggerak bukan sih belum bahkan tamparan pertama aku itu kena guru penggerak itu kena terus mbak. Terus malam kan di Maret kita SK turun dibatalkan kan nanti April, pendaftaran kan Juni, tanggal segitu loh dia mintanya aku siswa aku bayar dan kasih jalan nyebrang kan susah. Isi ajukan ke disu kemarin aku tes atau bermbak ya pecarannya tahun depan itu minimal sebagai 1 itu kembali. Aku gak dia mulu-mulu mbak, minimalis sekolah waktunya lah anak-anak. Saya dapat masyarakat kepada masyarakat lagi. Susah memberikan pada masyarakat itu susah mbak. Nol sama Inggris. Tapi guru-guru suat, tapi guru-guru ini pembelajaran sama inovatif. Sepuh-sepuh mbak. Karena kan orang sepuh sama yang muda-muda sama ini kesini memang tak tanting sih ngomong bisa kasih muda. Apa deh kak? Kasih muda tika ngelus, ayo pak digandeng. Kasih di player terus sudah saya siapkan. Sudah alhamdulillah sekarang sudah dipakai LCD itu. Satunya iri. Jadi aku minta LCD. Di opo iki? Ono di opo segala pesankan satu ini. Bu ada LCD lagi. Mambukan baru kemarin sama bayang. Inovasi harus kita pelajari terus. Wis pokoknya beban terberat. Karena apa? Bukan karena kita itu kepingin sekolah kita enggak, minimal sama. Jadi haknya anak-anak yang dapat dari sekolah lain itu biar tidak jadi kita buat haknya sama, minimal asupan materi, asupan membaca sama terus minimal sama sekolahnya itu tinggal situ. Jadi saya garis besari nggih kasus-kasusnya itu saya garis besari satu kasus nggih Bu. Jadi sekolah ini itu dilema etikanya itu mendapatkan sedikit siswa, sedangkan dari dinas tidak memberikan solusi, dari komite juga tidak memberikan solusi, tapi keinginan guru-guru dan kepala sekolah seperti jenengan ini
dan ingin orang memiliki tuanya iya sama orang tuanya juga, maksudnya sebagian orang tuanya itu juga mau anaknya itu mendapat asupan atau seperti sekolah yang lain gitu. Jadi minimal dulu kan otomatis kan mungkin guru-gurunya itu juga ya kepala sekolahnya lama kurang mendukung kan, otomatis kayak LCD itu ada mbak 3 di sini tapi nggak pernah bicara, kita pasang template itu itu kalau lungguan LCD udah terpasang, lungguan kan bisa dibawa ke sana ke sini ya. Saya masakan kan jadi apa saya sudah 2 tak pasang. Ya, dulu kan tidak ada, memang ada dukungan, itu mau, mereka itu mau, tapi nggak ada dukungan. Terus aku juga kan, ditakon itu, apa, berpikir gitu kan, nggak ada solusi. Ya apa pakai bantuan kan nggak ada. Mana kemarin waktu Selijar ya tanya, apakah Dinang setuju, apakah Anda setuju dengan sekolah dapat bantuan miskin? Gak setuju aku yang dapat apa bagus mutu toh. Saya nggak bagus kayak aku rapotnya ini kalau bisa melawat daun apa itu. Iya kan? Saya wis apik dapat boskin. Kuale kan. Saya nggak kayak aku ini kita ono bantuan sih apa carane perasaan terpenuhi. Malah kemarin setuju. Protes sama aku. Besok sing kayak kita yang saran itu kurang ini harus kita harus bantuan kayak aku. Saya sekolahnya yang dapat miskin kan yang dapat pendidikannya naik mbak. iya Lah kita kan malah sing turun nggak dapat ngono lho, kan aneh. Malah awak dhewe kan bisa sarana seisok berkembang sekolah cilik desa gitu kan. Itu intinya dilemanya gitu. Yang atas tidak cuma tanya tok, tidak ada solusi. Kita maunya ya apa minimal balik seperti asal. Enggak mulu kok mbak mintanya itu, enggak terlalu mumbul mbak. Jadi itu dilemanya itu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Yeti. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita otomatis mbak, kita identifikasi dulu, kita analisis dulu. Jadi nggak iso lah bujuk dulu kan. Aku tuh selalu gini, terbuka dengan guru-guruku, juga terus sama lain-lain. Kadang aku katakan ini apa Google Form. Selama ini yang dimonis terus tapi tak bilang tak kumpulkan gitu kan paguyubannya. Bu monggo nanti tanya bapak ibunya karena iklan saya, promosi saya itu dengan semua. Karena sekolah ini jadi apa itu dari ini sampai yang semua. Nanti monggo jenengan nanti calling saya juga Google Form. Setelah itu juga jenengan sendiri tanya ke orang tuanya mau sekolah ini dapat maunya kayak apa, terus kontribusi mereka kayak apa ya. Itu dulu ya mbak, kita tuh nggak ada kayak paguyuban 20.000 target, nggak ada. Seikhlasnya sukarela, malah lebih banyak kontribusi mereka, partisipasi mereka itu lebih gede daripada yang kita tentukan kayak kemarin. Berarti kan dia yang minta kayak apa? Aku minta gini kan kemarin anak-anak kan ngajar di rumah. Saya kan TPK kan ya. Saya kerjasama sama Taktil, ada gurunya. Akhirnya saya buat TPK. Walaupun TPK-nya belum ke Kemenak, karena saya pikir kita jalan 1 tahun dulu kayak apa kita lihat baru kita isi Kemenak. Ya alhamdulillah dari 100 tahun itu sudah kali berapa yang mendaftar ke 50% itu udah PKI. Jadi Kak TPK ini mbak, kita usulkan ke TPK, ada anak ngaji pertama pagi, karena guru TPK-nya keberatan di pagi, waktunya habis, kita harus siang. Kita siang. Pertama itu enggak sampai setengah 2. Habis zuhur, anak-anak yang kelas 1 dari pagi setelah 1-2 pagi setelah sekolah ngaji kan, jam 12 malam. Yang kelas itu setengah 2, keberatan. Tapi enggak, keberatnya kenapa? Pas setengah 12 saya cut perjalanan selesai, terus agak pagi. Setengah 7 jam sudah masuk setengah 12 pulang. Tapi setelah itu ngaji sampai selesai. Itu masih ada yang lalu juga, Mak. Kalau memang di maktabnya beda ya, di apa sih ini itu, Mak, saya jenengan harus ke setor nilai saya karena ekstra wajib. Jadi nanti gurunya ngaji yang ngasih nilai ekstra ke saya. Dekat ke guru PPT-nya. Nanti itu tadi salah satu apa yang dimaui itu apa. Jadi kan jadi dikasih dulu ya mbak. Nah terus guru-gurunya juga nilai apa. Itu tadi akhirnya ojo diungkere arek di kelas pak.
ajaklah di luar sekolah, walaupun kita satu sekolah kok ini ya dampak sudah gitu kan Mbak, sudah cuma misalnya identifikasi daun suruh keluar anak-anak, benda hidup benda itu suruh keluar anak-anak ya. Jadi ada disitulah kapan awake dhewe iku gurune ngono, wali murid ngono Mbak. Lek sing memang kalau atasan sih memang kita lepas, memang gak begitu dekat. Ya cuma antara saya dengan guru-guru saya gitu. Karena memang ada yang tertutup Mbak. Mbak Tia, kita mancing Pak Dura lagi dengan apa, identifikasi masalah itu ya dari kita ini ke terutama ke wali murid. Masuk ini dulu kan dulu, sekarang ada LKS kan, mau kenapa sebabnya? Ini memang kendala kita belum pintar dari satu lagi. Jadi kadang guru-guru itu butuh untuk KPD-nya anak sekolah. Terus PTS, PAS kan sudah saya hilangkan dari kebijakan gurunya masing-masing. Berarti intinya bertanya kepada orang sekitar, terutama wali murid. Identifikasi Mbak, identifikasi sama analisis. Pak evaluasinya bagaimana, programnya ke depan bagaimana. Guru. Lalu pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu di level 3 ya Mbak ya, keputusan moral. Tetap Mbak, saya tuh nggak pernah memutuskan sesuatu itu sendiri. Saya kembalikan lagi masalahnya apa, saya pelajari dulu. Jadi enggak langsung terima ini ribut enggak. Jadi tak pelajari dulu, terus tak nanti dampaknya bagaimana. Apalagi sama-sama bijak, sama-sama betul. Itu dua putusan yang mesti harus ini. Tak kembalikan lagi kayak kemarin komitmen diri kan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Monggo. Ini orang yang mundurkan diri. Ini kan bagaimana? Satu-satu tak. Terus mau buka itu ya apa-apa kan saya nggak mampu ya sudah. Gak iso Mbak. Terus bu mau dia udah tidak bisa. Kan sama-sama baiknya kan. Ya. Nah kan dia juga sudah lama di sini kan. Musuh kita sudah banyak. Terus saya kembali. Saya kumpulkan dia. Ini komitmen mundurkan diri bagaimana Pak? Ini saya cara. Karena saya tak bisa memutuskan sendiri mau ngomongnya gimana. Kapolri ternyata semuanya setuju. Gak apa-apa Bu, apalagi anaknya sudah nggak di sini. Kita cari aja yang di sini. Sudah gitu. Kapan kita adakan untuk paling lagi untuk komitmen. Jadi semua apalagi perusahaan yang membuat saya bimbang Mbak. Saya butuh orang untuk selain saya pelajari, saya tak pelajari sih opo, belakangnya gimana, dampaknya bagaimana, tetap saya dengan berusaha saya koordinasi. Jadi nggak bisa keputusan saya sendiri. Cuma kadang ada sing urgent wes kok iki mau mepet Bu Yeti iki apa harus jenengan putuskan kayak kemarin kan Bu ini gini kondisinya gini Bu bagaimana jenengan panitia gimana nggak bisa ini ya wis ya apa enake gitu tak kembalikan lagi. Kalau sesuatu yang sudah berjalan sudah bagus Mbak Tia itu saya suruh ngurus. Ada memang yang perlu ada evaluasi ya kita evaluasi. Terus kita gimana Bu istirahat diganti apa Koordinasi dan evaluasi ya, berarti identifikasi, evaluasi, terus kita koordinasi sama yang berkepentingan. Kalau memang kita butuh komite ya kita panggil komitenya. Keputusan itu bersama. Pada ujungnya juga saya memutuskan sendiri, tapi saya butuh masukan dari orang-orang yang berkepentingan. Itu identifikasi, evaluasi, dan koordinasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu tadi mulai awal masalahnya apa, dan saya awal masuk sama itu dari swab loh Mbak, pakai swab saya di ini Mbak, saking kayak apa, saking klik delok kene tuh terus kayaknya sengaja aku taruh sini sengaja tuh Mbak. Aku tak ada ini seurut pas Pak ini enggak sama tuh guru-gurunya kan kasihan kan guru-guru yang sebenarnya dia punya kemauan tapi terbelenggu karena keterbatasan. Ini kan harus kita dampingi gitu. Posisi apa yang harus ini harus mengajak nggak iso Mbak kayak sampean program kita buat program baru bagaimana apa pun ngaji orang tuanya gini masuk ke mereka saya masuk yang tak butuhkan kan lebih gampang mereka modalnya kan aku pertama masuk ya kayak buta kan Mbak perantan toh mereka kan yang nonton mama paham nggak bisa walaupun guru apa mereka itu juga kan kebanyakan itu kayak gini Mbak Tia bapak ini mbak ini yang masuk ke sini tuh orang-orang itu udah percaya
dan kan banyak yang sudah keluar kota kan Mbak. Jadi makanya untuk menunjukkan orang baru yang saya kesini itu yang langkah-langkah yang tadi mulai identifikasi, analisis, terus kita kolaborasi, koordinasi, terus kita buat program ke depannya gimana kita rangkul semuanya, rangkul bersinergi dengan semua warga, anak-anak pun juga. Gitu. Bisa cucuran ijan karo dhewe gak iso Mbak. Oh, kurang untuk konduktor. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu yang tadi ya Pak Ibu Maya. Iya. Ya, aku intinya Selama ini yang dianggap efektif lah dalam pengambilan keputusan. kolaborasi. Komunikasi, kolaborasi intinya itu. Komunikasi. Walaupun tetap nanti keputusan di aku, tetap itu aku butuh masukan mereka karena awal kan, kecuali kalau di sekolah yang kayak sekolah lama aku sudah tahu kondisi, belum tahu sebelum tadi aku masuk ke orang kutas, belum bisa berjalan, aku butuh mereka mereka tunjukkan jalan yang benar. Nah itu baru kita putuskan. Keputusan bersama pun kadang mau Bu nyenengan lagi kembali lagi, mereka masih gitu mau nyenengan yang lebih paham nanti ke depannya. Terus kalau ke ambilitas ini Pak, nanti kesannya bagaimana, kok sama ini bagaimana, itu terus tak pelajari masukkan dari mereka, tetap tak pelajari dulu. Tadi aku narik yang lain lagi, bukan dari semua yang berkepentingan di sini itu yang mengenai keputusan itu tak itu kan semua aja. Dan juga nggak selalu kita forward ke semua orang Anda. Juga belajarkan dari yang senior. Aku tuh nggak langsung. Aku punya orang-orang selain bapak ibu di sini. Saya tuh punya orang luar yang sudah purna, sekolah purna, pengawas purna. Itu kan mereka kalau ada Pak, aku nak masuk lagi misalnya. Nah selain dengan guru-guruku ini terus oh ya berarti benar itu sama itu. Terus si kuning ini tidak langsung suka pun ini tetap ada orang-orang senior yang tak suka apa aku sebentar aku gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dilema etika itu kan bersama toh Mbak ya. Jadi memutuskan sesuatu yang sama-sama itu kan susah. Yes. Langkah-langkahnya kan tadi identifikasi dulu masalah dia mana kan dari benar tuh yang cetak yang paling benar sih Mbak. Paling benar. Yang risikonya sedikit gitu loh daripada ini risikonya dampaknya nanti ini gak nemen-nemen lah. Misalnya mesti berdampak tapi gak nemen-nemen itu yang kita identifikasi dulu masalah analisis dulu terus itu tadi komunikasi itu menjadi yang sulit apa Bu? Yang tantangannya yang membuat sulit Mbak. Wali muridnya sendiri. Iya kan, kita orang baru. Tantangannya kan wali murid kan banyak. Kalau guru kan koordinasi guru 10 sama aku, 10 sama aku kan enggak begitu susah. Apalagi kan wali murid ini walaupun cuma 100 nih, kan beragam. Apalagi dari sosial ekonomi. Ya kan kemarin kita ajukan ke Basnas kan itu. Yang lainnya kan juga itu kayak itu. Iya. Kita ceritakan dapat semua nanti tapi bergilir. Jadi paling tantangan kita tuh Anda tidak percaya sih. Kan mereka sudah kena pecaton, kami kan jatuh kena terluka. Jadi kan itu masih ada belum di bekas. Jadi apa caranya? Bekas itu kan nggak bisa kita hilangkan. Nah, tetap kita harus di tantangannya jualin. Apalagi komitmennya kan kayak gitu kemarin. Ada orang-orang yang komite itu masih ikut-ikut punya orang-orang di situ. Jadi opos kelas orang kena gitu kan ya apa caranya menjatuhkan ya kayak ini Mbak masalah TPQ kan ya ada beberapa orang kan kalau wajib kan harus memang Bu tapi sama kan harus ngaji di sekolah sudah saya ucapkan 2 kali loh ya Bu ini kan tak bilang mau nggak Bu ngaji di gurunya ngaji setor nilai ke saya buat nilai dia di rapot karena SR-nya wajib. Berarti kalau wajib kan nggak harus sampai papa sampai aku sempat emosi sampai Bu Yati sempat tegas. Nah aku sempat ketemu loh Mbak suka paham. Dia tuh maunya tuh itu tadi ya kan sudah luka dia nggak mau kita itu memperbaiki luka kita masih menjatuhkan kita bisa benar. Berarti kalau SR wajib kan harus ngaji di sekolah tidak Bu.
anak sampean harus ngaji, intinya itu. Walaupun kan memang anak sampean kiroati, ya monggo gak sama dengan tartil. Ya mau ngajikan di bulan kiroati, nanti nilainya kasihkan ke saya. Sampai 4 kali aku ngomong, Mbak. Ini tegas aku. Ya itu susahnya itu tantangan kita tuh di orang tua yang sudah kena luka. Kan kita kayak kemarin Mbak ya, ke damkar, tarian 10.000 untuk apa? Ganti lem itu. Jenengan gak mau bayar kan dia mau ngoterno naik sepeda motor. Saya enggak sih Mbak. Nah, iku hati-hati gini Mbak. Wis takut gini, takutnya apa? Seiuran aja soal tarikan ini. Saya bayangkan kita kemarin yang waktu ke sudah kan kita naik bis kan, tawarkan ke komitenya, Mbak ini ada transport kan untuk ini dari sekolah, monggo gendong sekolah, paruding apa komite Bu. Alhamdulillah kan Mbak. Tak pikir harus ada di Mbak engko kita undian terus paling dia asap duit Pak, enggak ternyata enggak Bu. Lebih kan kita karena tadi tuh loh Mbak, ada misi gak percaya ke kita. Adikku hati-hati. Juga ada orang-orang yang itu tadi masih punya luka. Asalnya kan wajib Bu memang, tapi tidak harus ngaji di sekolah. Pak memang tartil apa dengan qiraati atau umi memang ngaji di rumah, tapi setelah nilai saya itu saya memang apa Mak jelas tuh sampai pengen di rumah. Aku sampai ngegas tuh. Emosi aku sempat Bu sabar dari dulu. Jadi kan paham boten Bu? Paham Bu? Saya paham gak dulang-ulang Bu takon Bu. Sama ulang-ulang sama kan bisa takon dulu. Jadi mana banyak. Sepertinya itu bukan nggak paham. Nggak paham kok diulangi lagi. Dia tuh aslinya menjatuhkan, bukan nggak paham. Dia paham, tapi dia mau menjatuhkan. Maksudnya kode ekstra wajib nih. Lah kesana sih Mbak. Itu ekstra wajib Bu, tapi nggak harus ngaji di sekolah. Kalau madhabnya beda, kalau memang jenengan qiraat atau ngaji di ustadznya di rumah. Tapi nilai ke saya loh, apa sih Mbak? Lek wongnya paham kan mesti paham. Oh berarti gak ngaji di sekolah, gak harus kan yang tartil aja. Itu mana yang rumah itu aja kita kondisikan di bawahnya titik bayarnya berapa itu 15, 20, 25 ya bayarnya 15 ini nggak apa-apa ya kan untung-untungan aja dia mau anak yang daripada ngaji di rumah ada sertifikatnya juga, nanti ada jasanya sama kita samakan dengan TPQ lah Mbak ya kan saya ya sebenarnya aku karena apa karena sudah misi tidak percaya tadi mengembalikan percayaan itu susah Mbak temen misalnya sama Dewi loh dari wali murid kayak gitu ya otomatis ya Mbak ya gak nyalakan mereka juga memang kondisinya kalau aku di posisi mereka juga tidak sama intinya itu sekali punya rasanya. Oke, selanjutnya apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Lihat masalahnya Mbak. Saya itu lihat masalahnya. Kalau memang masalahnya itu ringan, maksudnya langsung tak putuskan bisa, langsung tak putuskan. Tapi kalau sedang itu tetap tadi evaluasi, identifikasi, evaluasi, analisis, tetap kolaborasi tetap itu. Dan kita pokoknya intinya lihat masalahnya dulu. Kalau masalah sih bisa tak ambil sendiri. Kalau memang butuh kolaborasi. Betul lagi kalau berarti kepentingan lagi Mbak. Jadi kalau putusannya mungkin nanti kalau masalahnya gede, memang butuh dinas ya aku otomatis ke sana. Ya kan nggak bisa. Jadi lihat masalahnya apa kayak apa, berat, ringan, sedangnya masalahnya. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mesti aku punya orang-orang yang itu tadi seniorku kan Mbak, maksudnya orang-orang yang sudah paham seni. Juniorku juga tak mintakan juga semua terlibat kan, pendapat mereka bisa beda dari suatu masalah kayak kita aja ya tak kasih masalah, coba kita bentuk kelompok kan diskusi sama kayak aku juga ya sama masalahnya itu kita ada masalah Bapak Ibu ini kalau semana masalah ini bisa saya kalau nggak bisa ayo rundingan aku mau dewean aku sih gitu Mbak masalah aku sekolah aku dewe mau bareng Pak mesti ngomong gitu ada apa Bu masalah ini aku mau izin ayo bareng dintek barengan itu kalau memang di ranah sekolah cukup tapi kalau enggak ya aku naik Mbak kita kan punya atasan kita juga punya teman-teman apa senior kita lah kepala sekolah kita dulu mungkin kan yang kepala sekolah sini yang punya pengalaman sini kan bisa kita ajak
Bu iki opo, Pak iki opo. Ada orang-orang yang punya Pak iki ben carane itu iso bangun ya opo. Nah itu kita juga kolaborasi dengan mereka. Iso bangun juga. Terus pokoknya kolaborasi, komunikasi yang kita dapat dari guru penggerak guys itu dapat semua Mbak Dita. Kita tuh bukan seorang pimpinannya bukan, kita itu pemimpin pembelajaran. Ya wis intinya itu. Jadi ngerangkul semuanya, bukan kontak itu bukan. Nah itulah intinya pendidikan guru penggerak itu yang saya dapat terus implementasikan di kepala sekolah itu pakai Mbak pemanfaatan aset ya, aset yang ada. Bos tok, gak iso Mbak. Berarti harus kita pintar-pintar mengaset yang ada. Terutama wali muda. Wis itu. Terus ilmu TGP ku ilmune banyak. Apa wis memang saya akui dari situ memang itu untuk pembekalan. Nah, kalau dengan kepala sekolah yang lama jauh Mbak, sama banyak kelas sama saya. Terbukaan mana? Dari guru penggerak kan. Nah, beda dengan guru di BKS. Kalau mereka manajerial aja yang dapat. Kita kan enggak manajerial enggak dapat. Tapi sekilas kita dapat gitu, tapi kita enggak merasa itu manajerial. Tapi aset dari 8 aset kan, lingkungan, wali murid, guru, semuanya siswa kita harus masuk KB. Jadi yang kita dapat dari guru penggerak itu kalau kita terapkan di sekolah sebagai pemimpin pembelajar dan kepala sekolah itu kepala pendidikan oleh nanti ngurusin pusing itu kayak itu asli masuk. Yes, apalagi kayak sekolah semen asetnya di daerah tempat yang maksudnya gampang, enak. Cuman